pujian kita. Karena Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dimuliakan. Oh haleluya. Rayakan Yesus yang bangkit. Dia hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Ya. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Ya, rayakan Yesus. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah secara online. Setiap anggota keluarga bersama-sama boleh melaksanakan di rumah. Dan hari Jumat yang sudah kita lewati, kita memperingati tentang kematian Yesus di kayu salib. Dan hari ini kita masuk dalam ibadah memperingati kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kekasih di dalam Tuhan, saya mendorong, mengingatkan semua jemaat Tuhan bisa bersama-sama dengan anggota keluarga duduk mendengarkan firman Tuhan, memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, seluruh hidupnya, dan perhatiannya tertuju kepada firman Tuhan. Sehingga saya rindu sekali Bapak Ibu dan anak-anak muda saling mengingatkan, mohon dalam keluarga untuk meninggalkan dulu aktivitas pekerjaan di rumah dan berikan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita lebih dalam mempelajari firman Tuhan, mari kita akan membuka pembacaan firman Tuhan yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Ya. Saya ulangi, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Dan akan dilanjutkan dengan 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci.
Kita lanjut kepada surat 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, "Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku." Catatan Rasul Paulus kepada Timotius. Kekasih di dalam Tuhan, berita tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati tidak berdiri sendiri. Berita tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan sebuah rentetan peristiwa yang saling berhubungan erat dengan kelahiran Yesus dan kematian Yesus di kayu salib. Tadi di dalam pembacaan firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang keempat dan 2 Timotius 2 ayat 8. Di sana disinggung bahwa Yesus dilahirkan dari keturunan Daud. Lalu juga dikatakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Alkitab mencatat sesuai dengan kitab suci. Lalu dikatakan lagi Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Alkitab menegaskan juga sesuai dengan kitab suci. Jadi kebangkitan Yesus merupakan satu kesatuan dengan kelahiran Yesus dan kematian Yesus di kayu salib. Ketiga elemen ini tidak bisa dipisahkan, tetapi berjalan bersama di dalam satu kesatuan berita Injil. Ketiganya saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga menjadi sebuah bangunan yang sempurna yang namanya karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Artinya kelahiran Yesus adalah karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Kematian Yesus di kayu salib pun itu adalah karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Demikian juga dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Itu juga karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga elemen yang saya sebutkan tadi mempunyai bobot atau nilai yang sama-sama penting. Bahkan Alkitab menegaskan dengan jelas sangat penting, amat penting, terpenting, paling penting dari semua berita atau peristiwa apapun yang pernah terjadi dalam sepanjang sejarah dunia. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah fakta dan sangat penting bagi umat Tuhan di segala zaman. Yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, lalu kita jawab dalam hati kita secara pribadi masing-masing. Apakah bagi saudara dan saya fakta berita kebangkitan Yesus itu dianggap sangat penting, atau dianggap biasa-biasa saja,
atau sama sekali dinilai tidak penting. Kalau kita menganggap bahwa fakta berita kebangkitan Yesus dari antara orang mati dianggap tidak penting, maka berarti kita tidak percaya akan berita Injil. Berarti kita tidak percaya akan Yesus sebagai Allah. Berarti kita menolak akan firman Tuhan. Berarti kekristenan bukan kekristenan yang sejati kalau kita tidak menganggap bahwa kebangkitan Yesus itu sangat penting. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita menganggap bahwa fakta berita kebangkitan Yesus sangat penting, amat penting, sangat penting sekali bagi kita sebagai orang percaya, maka sepantasnya setiap kita memperhatikan firman, mengutamakan Allah, mendengar suara firman Tuhan, memberi hatinya kepada Tuhan, duduk diam, mendengarkan firman Allah, membaca firman Tuhan setiap hari, senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Kalau kita mengaku percaya Yesus bahwa Dia sudah bangkit, dan itu sangat penting bagi kita. Terkasih di dalam Tuhan Yesus, pertanyaan yang akan muncul lagi kepada kita saat ini ialah, mengapa fakta berita kebangkitan Yesus dari antara orang mati oleh segenap umatnya diterima, diakui, diimani, ditanggapi sangat penting, melebihi siapapun dan apapun? Ini pertanyaan sangat penting, saudaraku. Mengapa fakta berita kebangkitan Yesus dari antara orang mati oleh kita, oleh saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, diakui sangat penting, disetujui sangat penting, melebihi segala-galanya? Ada beberapa catatan penting yang bersumber dari firman Tuhan, dan sekaligus itu menjadi jawaban bagi kita semua. Pertama, mengapa fakta berita kebangkitan Yesus itu dianggap sangat penting, melampaui segala sesuatu yang pernah terjadi di bumi ini? Yang pertama, karena peristiwa kebangkitan Yesus merupakan inti pokok berita Injil. Karena peristiwa kebangkitan Yesus menjadi inti pokok berita Injil. Kekasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 dinyatakan demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci.
Lalu di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20 dinyatakan demikian. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertama, peristiwa kebangkitan Yesus merupakan inti pokok berita Injil. Berita Injil adalah berita sukacita, berita gembira. Mengapa demikian? Karena melalui berita Injil tentang kelahiran Yesus ada berita sukacita. Yesus datang ke dunia menjadi manusia supaya manusia bisa diselamatkan. Yesus mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kebangkitan Yesus yang menjadi inti berita Injil juga, itu juga adalah bagi keselamatan kita. Artinya bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itulah inti pokok berita Injil. Itulah berita sukacita bagi kita. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi setiap kita, Bapak Ibu, harus sangat menghargai dari fakta berita kebangkitan Yesus. Karena berita kebangkitan Yesus itu adalah inti pokok daripada berita Injil. Injil keselamatan bagi kita. Di dalam Injil ada kekuatan, kuasa Allah bekerja. Dalam Injil itulah iman kita ditumbuhkan, iman kita hidup, iman kita bertumbuh. Kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua, mengapa fakta berita kebangkitan Yesus sangat penting bagi kita umat Tuhan? Yang kedua, karena peristiwa kebangkitan Yesus merupakan inti pokok iman Kristen. Karena peristiwa kebangkitan Yesus ialah inti pokok iman Kristen. Itu yang kedua. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai 20 disinggung bahwa jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Berarti kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka iman kita adalah iman yang kosong, iman kepada Yesus yang mati. Kalau benar Yesus tidak dibangkitkan. Tapi juga kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka Injil hanyalah sebuah dongeng, hanyalah sebuah cerita isapan jempol belaka. Tidak bedanya dengan buku-buku lain yang ada di dunia ini. Jadi kebangkitan Yesus itulah inti pokok berita Injil. Injil hidup, Injil berkuasa, Injil dahsyat dalam kebenarannya karena ada kebangkitan Yesus. Itu yang menjadi juga berita Injil. Itu juga yang menjadi pokok iman Kristen. Sehingga saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya kepada Yesus yang hidup, bukan kepada Allah yang mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua
pemimpin-pemimpin agama, pendiri-pendiri agama di seluruh dunia mati, tetapi tidak bangkit lagi. Tapi Yesus mati dan bangkit dan kubur kosong, menyatakan bahwa Yesus benar-benar hidup. Disitulah pokok iman Kristen kita. Kebangkitan Yesus adalah dasar bagi iman Kristen. Kebangkitan Yesus adalah dasar berita Injil. Sehingga setiap kita, setiap umat Tuhan, para rasul, para hambanya memberitakan Injil. Termasuk saya, Bapak Ibu, harus senang dengan Injil, harus memberitakan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena Injil adalah sumber kehidupan. Karena Injil adalah sumber keselamatan, sumber kehidupan kekal bagi setiap kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa fakta berita kebangkitan Yesus itu sangat penting bagi iman Kristen. Yang ketiga, karena peristiwa kebangkitan Yesus telah mengalahkan kematian, telah mengalahkan dosa, telah mengalahkan iblis, telah mengalahkan hukuman maut, dan telah mengalahkan kebinasaan kekal. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 56 tertulis demikian. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengat? Artinya bahwa kebangkitan Yesus telah mengalahkan maut, yaitu upah dosa, maut, telah mengalahkan kebinasaan, telah mengalahkan dosa, telah mengalahkan iblis, telah mengalahkan kuasa setan, dan telah mengalahkan segala kekuatan yang ada di dunia ini. Ini menjadi jaminan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, bahwa kita dijamin hidup berkemenangan, menang atas kematian, menang atas dosa, menang atas iblis, menang atas setan, menang atas hukuman maut. Sehingga kita semua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masalah pergumulan, disinilah iman kita dipertaruhkan. Iman akan kebangkitan Yesus. Kita harus menang mengatasi setiap persoalan. Persoalan di tengah keluarga, persoalan di tengah pekerjaan, persoalan di dalam pergaulan, masalah di dalam gereja dan di lingkungan masyarakat. Kita hadir menjadi anak-anak Tuhan. Kita menang karena ada kuasa yang dahsyat dalam hidup setiap kita. Itu yang ketiga. Mengapa fakta berita kebangkitan Yesus dari antara orang mati diakui sangat penting oleh umatnya? Alasan yang keempat, karena kebangkitan Yesus menjamin kehidupan kekal. Karena kebangkitan Yesus menjamin kehidupan kekal. Terkasih di dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus mencatat kepada jemaat di Roma, yaitu surat Roma pasal 6 ayat 9. Dia menyatakan demikian, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Titik 2. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Haleluya. Kasih di dalam Tuhan, ayat ini mau menjelaskan kepada kita, ketika Yesus mati, para musuh, para lawan Yesus di zamannya
ahli Taurat, orang Farisi, tokoh-tokoh agama Yahudi, para imam, para kepala. Dia bangga, dia sangat senang karena Yesus sudah mati, kalah, selesai, dan disalibkan. Tapi apa kata firman Tuhan, saudaraku? Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit oleh kuasa Allah. Dan setelah dia bangkit, kata firman Tuhan, tidak mati lagi, titik dua. Lalu disambung, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Artinya bahwa Yesus tidak mati selamanya, tetap dia bangkit kembali, dia hidup kembali untuk selama-lamanya. Itulah jaminan kehidupan kita, yaitu ada jaminan hidup kekal. Walaupun dipastikan semua orang pasti mati, termasuk saya Bapak Ibu, tetapi setelah kita mati ada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan di surga. Amin. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya ketika kita menghadapi kematian, jangan pernah takut. Mengapa? Karena kata Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena sudah di dalam Kristus. Yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak dan Ibu sudah hidup di dalam Kristus atau belum? Kalau sudah, kematian adalah keuntungan. Dan di balik kematian ada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu menjadi warga kerajaan surga, hidup selama-lamanya bersama Allah. Haleluya. Jadi melalui kebangkitan Yesus ada jaminan kehidupan kekal. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti kita akan mati dalam kebinasaan selama-lamanya. Yang terakhir, yang kelima, mengapa fakta berita kebangkitan Yesus dari antara orang mati dianggap sangat penting bagi kita? Yang kelima, karena kebangkitan Yesus telah merubah peradaban sejarah dunia. Karena kebangkitan Yesus telah merubah peradaban sejarah dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus disalibkan, para murid berlari tunggang langgang. Mereka dalam ketakutan, takut dianiaya, takut disiksa, takut dengan ancaman para lawan Yesus, para musuh Yesus yang sesama bangsa Yahudi. Para murid ketakutan, mereka bersembunyi di ruangan, mereka lari ke kampung halamannya masing-masing, menyelamatkan dirinya masing-masing. Tetapi apa yang terjadi, Bapak? Ketika Roh Kudus tercurah, ketika Roh Kudus tercurah pada hari Pentakosta, dan peristiwa itu adalah terjadi setelah Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga, lalu Roh Kudus pada hari yang ke-50 turun. Disitulah saudaraku terjadi perubahan, terjadi transformasi atas kehidupan para murid atau para rasul. Mereka dengan gagah berani memberitakan Injil, memberitakan Mesias, memberitakan Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Merubah kehidupan mereka, merubah cara pandang mereka, merubah karakter mereka, merubah kehidupan mereka. Luar biasa, saudara. Kita melihat berbagai bangsa dirubah oleh karena apa? Berita Injil. Dan berita Injil itu adalah sumbernya dari kebangkitan Yesus, saudara. Bagaimana Saulus berubah menjadi Paulus, seorang pemberita Injil yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia berubah, dan melalui perubahan hidupnya, saudaraku, ada banyak orang mengenal Yesus. Ada banyak orang dibawa kepada Yesus, mendengar Injil keselamatan Yesus Kristus. Bahkan ada banyak mereka juga yang menjadi hamba-hamba Tuhan, para pelayan. Injil telah merubah kehidupan dunia. Bangsa Roma yang menyembah para dewa, kaisar, pun berubah ketika Injil masuk. Ketika terjadi pertobatan kaisar, disitulah Injil masuk. Dan Injil merubah kehidupan bangsa Romawi. Luar biasa, saudaraku. Termasuk Injil masuk
ke negara Asia, salah satunya Indonesia. Kita saat ini ada, Injil masuk ke berbagai daerah. Injil boleh menembus suku, bangsa, bahasa, merubah peradaban manusia dari yang jahat menjadi baik, dari dalam kegelapan menjadi terang, dari kebodohan menjadi pintar bijaksana, dari ketidaktahuan menjadi tahu, tidak mengenal Yesus menjadi mengenal Yesus, termasuk saya, Bapak Ibu sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini memberkati kita semua melalui kebangkitan Yesus Kristus. Setiap kita umat Tuhan sangat dikasih oleh Tuhan. Berita yang sangat penting bagi setiap kita. Dan sehingga setelah kita selesai mendengar firman Tuhan ini, jangan hanya didengar lalu lewat begitu saja, tetapi kita simpan di dalam hati, kita renungkan, kita maknai, kita hidupi, bahwa kehidupan kita semata-mata karena karya kebangkitan Yesus. Yesus yang telah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan kebinasaan, kematian, mengalahkan segala hal yang ada di dunia ini yang menyeret manusia kepada kebinasaan. Tetapi oleh kebangkitan Yesus, kita menjadi orang-orang berkemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menjamah kami, mengingatkan kembali, mendorong kembali kami untuk lebih sungguh lagi di dalam Tuhan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena kami percaya kepada Yesus, bukan kepada Yesus yang mati, tetapi kepada Yesus yang hidup, bangkit kembali dari antara orang mati. Karena Engkau Allah kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Sertai kami senantiasa dalam perjalanan hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.